Assalamualaikum Sobat Football United, ringan amatiran ala gua. Selain lini serang yang saat ini memang menjadi prioritas utama ya pergerakan Manchester United di bursa transfer kali ini, lini tengah ini juga sering disebut-sebut menjadi eh, lini ataupun posisi yang juga harus diperkuat oleh Manchester United untuk menghadapi kompetisi musim depan ya. Uh, gua secara ringan amatiran sepakat bahwa pemain yang menghuni lini tengah Manchester United saat ini, kecuali Bruno Fernandes ya, menurut gue secara ringan amatiran sekali lagi selain Bruno Fernandes, ini masih belum meyakinkan, termasuk pemain senior Casemiro. Pemain-pemain muda seperti Kobbie Mainoo, seperti Toby Collier, bahkan Manuel Ugarte pun juga menurut gua masih belum begitu meyakinkan bisa meningkatkan kualitas lini tengah Manchester United. Gua lupa ada salah satu legenda Manchester United ya, kalau tidak salah Rio Ferdinand. Kalau gua salah tolong dikoreksi di kolom komentar, yang mengatakan bahwa kalau Manchester United bisa mendatangkan pemain-pemain depan ya, pemain-pemain serang yang berkualitas sesuai dengan yang diharapkan dan direncanakan, bahwa Manchester United ini akan punya peluang untuk bisa tembus ke zona Eropa, posisi zona Eropa musim depan. Artinya ada peluang lah ya untuk bisa ke 6 besar. Kalau ingin lebih tinggi lagi, lini tengah harus memiliki pemain yang kualitasnya lebih baik lagi nih. Nah, terkait dengan lini tengah, kalau berbicara sistem dari Ruben Amorim 3-4-2-1, dua pemain lini tengah ini memang harus komplit sih. Artinya punya kemampuan yang bagus untuk bertahan dan juga menyerang dan juga transisi. Tiga komponen utama dari sepak bola. Dan ini tidak mudah. Pemain tidak bisa hanya diplot sebagai gelandang bertahan saja atau gelandang tengah saja, tapi juga tetap harus bisa bahkan menjadi gelandang yang kreatif ya untuk mensupport pemain-pemain serang. Pemain-pemain serang di sini bukan hanya striker depan saja, tapi juga gelandang serang yang dimiliki oleh Manchester United. Nah, selain dari perbaikan kualitas untuk lini tengah, saat ini Manchester United juga menurut gua butuh kedalaman squad yang bagus khusus untuk di lini tengah. Misalnya, kenapa seperti itu ya menurut gue ya, karena misalnya ada pemain yang cabut ya kan, seperti Christian Eriksen. Ini merupakan pemain yang terakhir, ini yang paling akhir ya untuk cabut dari Manchester United. Kenapa? Karena kontraknya tidak diperpanjang oleh Manchester United. Jadi dari situ saja ya setidaknya ada satu yang lepas, satu yang datang ya kan. Dan kalau melihat bagaimana pemain-pemain tengah yang saat ini menghuni squad Manchester United, tadi gue katakan memang belum begitu meyakinkan ya. Termasuk juga gelandang senior Casemiro, ada Manuel Ugarte, Toby Collier, Kobbie Mainoo, Mason Mount ya, tapi walaupun Mason Mount lebih sering ditempatkan sebagai gelandang serang, jadi memang dari sisi kedalaman pemain tengah pun juga butuh untuk ditambah. Nah, terkait dengan hal tersebut, ini ada dua pemain yang dikaitkan ke Manchester United, beserta juga bagaimana kira-kira ya katakanlah proyeksi dan juga peluangnya. Pertama adalah Joe Palhinha. Joe Palhinha ditransfer oleh Bayern Munchen dan dari Fulham ya. Tapi menurut gue dia cukup kesulitan ini di Bundesliga bersama dengan Bayern Munchen. Walaupun mengantarkan Bayern Munchen musim lalu menjadi juara Bundesliga juga, tapi ada rumor yang mengaitkan pemain berusia 29 tahun asal Portugal ini diminati oleh Manchester United. Palhinha sendiri ini kan sebenarnya belum lama membela Bayern Munchen karena di musim panas
2024 atau tahun lalu dia ditransfer di bulan Juli dari Fulham dengan angka 51 juta euro. Kontrak sang pemain sendiri ini masih ada 3 tahun ya di Bayern Munchen. Nah, dari sisi posisi, ya dia posisi terkuatnya ada di gelandang bertahan. Apakah dia bisa bermain di sistem 3-4-2-1? Ini juga menjadi sebuah pertanyaan sih menurut gua ya, secara ringan amatiran. Dan disebutkan oleh CF Bayern, gua kutip dari MUFC YTP, Bayern ini menginginkan angka sekitar 30 sampai dengan 35 juta euro untuk Joao Palhinha. Dan gaji dari Joao Palhinha kalau gua lihat ini sekitar hampir 200 ribu euro per pekan. Angka yang juga menurut gue cukup tinggi. Dan kalau melihat dari sisi finansial, bahwa itu tadi ya 30-35 juta euro, gaji 200 ribu euro per pekan di Bayern Munchen, untuk pemain yang sudah berusia 29 tahun ini kayaknya sulit ya untuk Ineos menyetujui pergerakan tersebut. Sehingga gue perkirakan sih ini mungkin hanya rumor saja, dan gue juga tidak menilai bahwa dengan uang atau investasi yang sedemikian besar, lalu juga ada katakanlah pergerakan yang punya potensi menabrak aturan transfer dari Ineos ya kan, berupa usia itu tadi, dan kemampuan teknis yang menjadi tanda tanya ya menurut gue ya ketika dia di Fulham bermain cukup bagus tapi di posisi gelandang bertahan. Apakah dia ketika bermain dengan sistem 3 back menempati gelandang tengah bisa bermain lebih baik atau paling tidak sama bagusnya ketika dia bermain di Fulham? Ini masih tanda tanya besar. Jadi memang ada resiko yang tinggi di sana, sehingga gue sempat suka ya Palhinha ini. Kalau sobat Football United ada yang pernah menyaksikan Football United sekitar 3 tahun yang lalu, mungkin gue memiliki komentar yang berbeda sebelumnya, tapi setelah gue pikir-pikir lagi terlalu banyak resiko untuk mendatangkan Joao Palhinha. Pemain kedua yang dikaitkan adalah Ederson, 50 juta pounds dikabarkan oleh tim Talk yang diinginkan oleh Atalanta. Gaji dari Ederson sendiri ini cukup murah ya, artinya saat ini di Atalanta ini jauh di bawah 100 ribu per pekan, sehingga tentu saja ketika pindah ke Manchester United, seandainya pindah pasti ada peningkatan gaji, tapi masih berada di kisaran yang menurut gue masuk akal. Dan valuasi senilai 50 juta pounds ini hampir mendekati, atau angka tadi yang disebutkan oleh tim Talk bahwa mereka Atalanta menginginkan sekitar 50 juta pounds, ini hampir sama dengan valuasi saat ini, yaitu ada di angka 48 juta euro. Berarti kalau euro ada convert ke pounds di convert ke euro, berarti mungkin ada tambahan sekitar hampir 10 juta euro dari valuasi saat ini. Tapi melihat vitalnya Ederson di Atalanta, gelandang ini energetik, punya mobilitas yang bagus, usia juga ya 25 tahun, menurut gue ini lebih mungkin. Dan dari sisi teknis pun gue juga berpikir dia bisa lebih masuk nih di konsep sistem 3-4-2-1. Nah, sekarang dari situasi yang dikabarkan tadi, bagaimana peluang kemungkinannya? Tadi gue sebutkan di awal ya bahwa memang Manchester United ini terbuka untuk memperkuat lini tengahnya, walaupun prioritas saat ini ada di lini serang. Tapi pergerakan itu hanya mungkin terjadi menurut gue secara ringan amatiran kalau ada penjualan untuk pemain lini tengah. Apakah misalnya Casemiro lepas ya, ada klub yang meminat untuk mendatangkan Casemiro, mungkin klub dari Saudi atau dari tempat lain, ini mungkin. Atau misalnya Kobbie Mainoo, walaupun gue pikir peluangnya juga tidak besar ya untuk Kobbie Mainoo ini lepas, karena sedang dalam disebutkan sedang memang dalam proses untuk diperpanjang kontraknya. Baik Manchester United dan juga Kobbie Mainoo sama-sama ingin tetap stay, jadi peluangnya tidak besar. Namun demikian ya, kalau berarti seperti itu, maka peluang Manchester United untuk bisa menambah pemain di posisi gelandang saat ini tidak cukup besar. Menurut gue seperti itu. Padahal ya gue sih berharap ya dari Ederson
Gue melihat dia memiliki potensi yang besar, walaupun harga juga tidak murah. Artinya tidak murah melihat dari keadaan keuangan Manchester United saat ini dengan penuh keterbatasan, sehingga itu tadi gue katakan memang lebih memungkinkan untuk mendatangkan pemain tengah kalau memang ada pemain tengah yang lepas. Apakah mungkin misalnya hal ini terjadi kalau ada pemain depan yang lepas juga? Ya itu bisa saja terjadi. Tergantung misalnya Manchester United melepas siapa, harganya berapa, dan bagaimana rencana Manchester United mendatangkan pemain baru di lini depan. Kalau bisa mendapatkan dengan angka yang tidak begitu tinggi sehingga masih ada uang yang tersisa, katakanlah seperti itu, yang jumlahnya masih cukup banyak, ya mungkin Manchester United bisa nih digunakan untuk mendatangkan pemain tengah. Tapi ya balik lagi, ini situasinya hampir sama juga seperti kayak penjaga gawang, di mana memang membutuhkan pemain yang lepas dulu untuk bisa mendatangkan pemain baru. Namun demikian, kalau misalnya Manchester United tidak melakukan perubahan yang mendatangkan lini tengah, apakah ini berarti Manchester United akan buruk, katakanlah seperti itu? Seperti ada beberapa komentar juga, yang menurut gue tidak terlalu bijak lah kalau belum sudah a priori seperti itu ya. Dan ini juga sekaligus menunjukkan bahwa proses untuk menambah kualitas skuad Manchester United secara keseluruhan ini tidak bisa dilakukan secara besar-besaran di satu jendela bursa transfer, katakanlah seperti itu. Memang dibutuhkan beberapa jendela bursa transfer ya. Mungkin saat ini prioritasnya ada di lini depan, selanjutnya mungkin bisa jadi akan bergerak ke lini tengah dan juga lini belakang, itu bisa saja terjadi. Kurang lebih seperti itu Sobat Football United membahas situasi lini tengah saat ini. Bagaimana menurut Sobat Football United? Seperti biasa silahkan drop di kolom komen. Terima kasih sudah menyaksikan. Jangan lupa like, share, dan juga subscribe. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you.